Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Aditya Chandra. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Konsep dan Hukuman Korupsi dalam Perspektif Al-Quran. Sebelumnya kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama saya sendiri, Riko Aditya Chandra. Yang kedua Mbak Sholihatul Azizah. Dan yang ketiga Mbak Mega Pajarwati. Dalam presentasi ini terdiri dari 3 materi. Materi yang pertama akan saya bacakan. Materi yang kedua akan dibacakan oleh Mbak Sholih. Dan materi yang ketiga akan dibacakan oleh Mbak Mega Pajarwati. Langsung saja, materi yang pertama tentang konsep hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fikih jinayah. Fikih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf, yaitu orang-orang yang dapat dibebani kewajiban, sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan hadis. Dan tindakan kriminal yang dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan. Jinayah merupakan bagian dari syariat Islam yang berlaku semenjak diutusnya Rasulullah SAW. Karena itu, pada zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, hukum pidana berlaku sebagai hukum publik, yaitu hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah dan ulil amri yang pada masa itu dirangkap oleh Rasulullah sendiri dan kemudian diganti oleh Khulafaur Rasyidin. Hukum pidana Islam bukanlah hukum yang dilaksanakan oleh perorangan atau individu, melainkan diatur dan dilaksanakan oleh ulil amri selaku wakil dari seluruh rakyat. Kewajiban ulil amri dalam melaksanakan hukum pidana Islam ini juga dapat dilihat hampir setiap ayat yang berkenaan dengan hukuman. Setiap ayat dalam Al-Quran menjelaskan tentang hukuman, seperti surat Al-Maidah ayat 38, surat Al-Hajj ayat 105, dan lain-lain. Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau fikih secara umum yang merupakan disiplin tentang Islam atau syariah, di mana ajaran dasar agama Islam meliputi 3 aspek pokok, yaitu iman, Islam, dan ihsan atau akidah, syariat, dan akhlak. Ketiga aspek pokok ini memerlukan 3 disiplin ilmu yang berbeda-beda. Ilmu tentang iman atau akidah disebut dengan ilmu tauhid. Ilmu tentang Islam atau syariah disebut dengan ilmu fikih. Dan ilmu tentang ihsan atau akhlak disebut dengan ilmu tasawuf. Selanjutnya materi yang kedua dan ketiga akan dibacakan oleh Mbak Sholihatul Azizah dan Mbak Mega Pajarwati. Baik, materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip keadilan. Secara umum, semua peradilan negara harus menerapkan konsep keadilan sebagaimana ditetapkan pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Konsep keadilan yang dianut dalam tiap-tiap peradilan itu berbeda-beda satu sama lain. Dalam hukum acara pidana, konsep keadilan mengingatkan agar setiap pelaku tindak pidana korupsi mendapat perlakuan yang adil, seperti diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri, dan bahkan terdakwa mempunyai kesempatan untuk membuktikan bahwa dia tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwakan kepadanya. Dalam hubungannya dengan implikasi keadilan, maka tanggung jawab moral itu meliputi keadilan hukum dan keadilan sosial.
di mana keadilan hukum adalah menetapkan secara formal semua orang sama di hadapan hukum. Martabat dan kehormatan manusia dalam pandangan Al-Quran adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tidak ada satu kekuatan pun yang dapat merusak dan menghancurkannya kecuali dengan ketentuan Allah. Keadilan adalah prinsip melekat dalam esensi hukum. Keadilan adalah watak intrinsik hukum. Dalam bidang hukum pidana, asas keberimbangan terlihat pada sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Semakin tinggi kualitas kejahatan, maka semakin tinggi sanksi yang diberikan, dan semakin tinggi status sosial dalam kedudukan seseorang di masyarakat, maka semakin berat hukuman yang dijatuhkan. Kemudian keadilan sosial. Keadilan sosial itu menekankan persamaan manusia atau egalitarianisme dan menghindarkan segala macam bentuk kepincangan sosial yang berpangkal dari kepincangan ekonomi. Kepincangan ekonomi terlihat dari kerakusan para penguasa terhadap kekayaan negara yang bukan haknya. Kekayaan negara yang seharusnya dialirkan dan digunakan untuk rakyat malah dikorupsi dan dimonopoli sendiri tanpa memperhatikan nasib rakyat. Akibatnya, banyak rakyat berkubang dalam kemiskinan dan kebodohan. Dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi juga dapat diterapkan dengan keadilan restoratif, di mana keadilan restoratif menurut beberapa ahli seperti Braithwaite, Embright, dan Richardson itu mendefinisikan keadilan restoratif sebagai peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait tindak pidana dengan melibatkan semua pihak atau stakeholders. Dalam keadilan restoratif itu mengandung prinsip-prinsip dasar, yaitu ada 3 prinsip dasar. Yang pertama, mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana. Prinsip yang kedua, memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti rugi akibat tindak pidana. Prinsip yang ketiga yaitu menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi di antara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan di antara para pihak. Korupsi dalam perspektif Al-Quran. Yang pertama, korupsi dalam batas hudud. Pada dasarnya, term korupsi dalam Al-Quran merupakan bentuk-bentuk tindakan pidana yang ada di dalam Islam. Namun penyebutan yang secara eksplisit tidak ditemukan di dalam Al-Quran. Misalnya, term perampokan atau al-harb, pencurian atau al-sarq, term pengkhianatan atau al-hulul, term penyuapan atau as-sud, dan lain sebagainya. Namun melihat perkembangan definisi korupsi yang semakin bervariatif, maka term-term tersebut juga mengalami pergeseran makna yang cukup signifikan, yaitu ketika term-term tersebut masuk dalam ranah kajian korupsi. Yang kedua, korupsi dalam batas takzir. Beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku ini berdasarkan aturan hukum Islam adalah hukuman mati, hukuman jilid, hukuman penjara, dipecat dari jabatan, diumumkan kesalahannya dan diancam masuk neraka, seperti kasus korupsi uang suap atau pelicin al-suhtu. Allah menegur keras orang-orang yang melakukannya, yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 62. Yang ketiga, korupsi dalam batas mukhalafah. Hukuman korupsi dalam batas jarimah mukhalafah adalah hukuman yang diberikan kepada pegawai negeri atau seseorang yang melakukan kekurangdisiplinan atau pelanggaran terhadap peraturan-peraturan pemerintah. Seperti bagi seorang pegawai negeri sebagaimana dipahami harus memenuhi sekian kewajiban kepegawaiannya seumpama mengangkat sumpah jabatan, menyimpan rahasia jabatan, menjaga keamanan rahasia jabatan, menyimpan surat-surat rahasia,
menaati jam kerja masuk, dan larangan menerima hadiah saat menjabat. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, liridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.